selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Lose Beatrix di sini. Tandanya kalian akan sekolah minggu, ya kan? Akan beribadah sekolah minggu. Yuk semuanya yang sudah mandi, sudah sarapan, kita siap-siap dulu, persiapkan hati kita, persiapkan layar untuk beribadah hari ini. Nah, anak-anak, kita mau buka ibadah kita dengan berdoa dulu ya. Yuk, siapkan semuanya, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ya, ikuti Lose. Yuk, Lose percaya kalian udah pinter semua untuk berdoa. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih, kami sungguh bersuka cita karena kami boleh datang lagi ke rumah Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan kami ya Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yeay. Anak-anak, kita mau buka ibadah kita hari ini dengan puji-pujian. Lagunya adalah Selamat Pagi Tuhan. Oke? Sip. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Sudah memuji Tuhan. Anak-anak Lose mau tanya dong. Anak-anak kalau misalnya diminta tolong sama mama, sama papa, anak-anak mau bantu enggak? Mau tolong enggak? Misalnya mama bilang, ayo sekarang bantuin mama dong bersihin mainan. Siapa di sini yang mau bantu mama bersihin mainan kalian? Good. Tapi ada yang gak mau juga gak? Oh ada. Abisnya capek Lose beresin mainan, kan udah main capek gitu ya. Oke, nah anak-anak kalau misalnya mama papa minta tolong sama kalian, kalian bantu ya, kalian langsung lakukan. Salah satunya membereskan mainan. Jadi kalau mama bilang, ayo bantu mama bereskan mainan, kalian cepet-cepet bereskan mainannya. Taruh mainannya di tempat semula. Itu baru anak-anak yang good. Oke, nah sekarang kita mau lanjutkan lagu kedua yaitu Ku daki gunung yang tinggi. Bisa ya?
Oke, kita mau nyanyi lagu itu sama-sama, semuanya bangkit berdiri dong supaya seru. Yuk bangkit berdiri semua. 1, 2, 3. Daki, daki, daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Udah capek? Belum dong. Kita nggak capek memuji Tuhan, ya kan? Nah, sekarang kita mau dulu siapkan boneka. Ya, mana bonekanya anak-anak? Kita mau nyanyi lagu ayun-ayun dan jari-jari sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Ayo, Lose kasih waktu 3, hitungan ketiga kalian cari bonekanya ya. 1, 2, 3. Oke, udah siap bonekanya. Dan sekarang Lose Malvian akan menyanyi buat kalian semua lagu ayun-ayun. Yuk. Ayun ke kanan, ayun ke kiri, memuji Tuhan tiada henti. Naik ke atas, turun ke bawah, pujilah Tuhan, janganlah
sudah nyanyi lagu ayun-ayun, sudah nyanyi jari-jari berdoa, berarti kita waktunya harus berdoa. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa lagi ya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Lose Beatrix. Tuhan, ajar kami untuk boleh mengerti firman Tuhan, ajar kami untuk boleh memahami, boleh taat terhadap firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami duduk yang baik untuk siap mendengarkan cerita Lose Beatrix. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sling. Nah, cerita apa ya yang mau Lose bawakan hari ini? Anak-anak, Lose mau cerita tentang seorang bapak yang bernama Paulus. Bapak siapa? Paulus ya. Good. Ingat-ingat ya, namanya Bapak Paulus. Oke. Paulus ini adalah orang yang taat pada Tuhan. Ya, orang yang taat. Jadi taat itu apa? Taat itu kalau Tuhan Yesus minta sesuatu, minta melakukan sesuatu, Paulus pasti akan melakukannya. Sama seperti anak-anak, taat juga. Waktu disuruh mami beresin mainan, disuruh makan, anak-anak taat. Nah, Paulus ini juga taat kepada Tuhan Yesus. Paulus senang sekali bercerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Banyak orang-orang yang happy ya dengerin firman Tuhan. Tapi ada juga orang yang gak seneng sama Paulus. Gak seneng dengerin cerita tentang Tuhan Yesus. Kenapa ya orang-orang itu ya? Kalau anak-anak seneng atau gak seneng dengar cerita tentang Tuhan? Pasti semuanya senang mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang gak seneng ini menangkap Paulus supaya Paulus gak cerita-cerita lagi tentang Tuhan Yesus. Lalu Paulus dibawa masuk ke kapal. Kapal itu kayak ini ya anak-anak. Gambar yang ada di belakang Lose. Nah, dibawa ke kapal yang besar, lalu dibawa masuk dan dibawa pergi berlayar ke Roma. Roma itu di mana Lose? Roma itu jauh sekali, harus ditempuh pada saat itu dengan kapal laut melalui jalur lautan dan perjalanannya lama sekali. Ya, kenapa sih Paulus dibawa masuk ke kapal dan dibawa ke Roma? Supaya Paulus nggak cerita-cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Makanya orang-orang yang nggak suka sama Paulus itu menangkap dan membawanya masuk ke kapal dan mau dibawa ke Roma. Nah, pada suatu hari kapal berlabuh itu udah kapalnya itu udah ada di lautan lama dan mereka mau cari daratan ya. Cari daratan, mereka bisa turun ke situ mencari makanan, mencari kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah, tahu nggak anak-anak, waktu di kapal Bapak Paulus itu nggak dapat makan, nggak punya makanan, nggak punya minuman, juga nggak punya selimut. Jadi kalau bobo kedinginan karena di laut itu anginnya besar. Jadi kalau nggak pakai selimut itu pasti kedinginan. Nah, waktu mendarat Bapak Paulus ini boleh pergi mengunjungi teman-temannya. Dan waktu Paulus datang ke teman-temannya happy atau sad? Happy, ketemu Bapak Paulus. Dan mereka siap mendengarkan firman Tuhan.
Tapi Bapak Paulus nggak bisa cerita dulu ke mereka karena Bapak Paulus harus pergi ke kota Roma. Nah, teman-temannya sedih ya melihat Bapak Paulus ya nggak makan, nggak minum, nggak punya selimut. Kalau anak-anak melihat Bapak Paulus, anak-anak akan seperti apa? Mungkin akan seperti ibu ini. Ada seorang ibu, temannya Bapak Paulus, dia bawa tas. Saya mau kasih tas ini buat Bapak Paulus. Kasian, Bapak Paulus nggak punya tas. Lalu ada lagi orang yang datang. Saya juga mau ikut. Saya mau kasih selimut buat Bapak Paulus. Boleh. Akhirnya beberapa orang yang lain juga ikut anak-anak. Mereka memberikan botol minuman buat Bapak Paulus. Lalu ada yang membawakan roti buat Bapak Paulus. Wah, Bapak Paulus happy atau sad? Dapat semuanya ini dari teman-temannya. Happy, karena Bapak Paulus gak akan kelaparan, gak akan kehausan, dan gak akan kedinginan lagi. Karena Bapak Paulus dapat selimut dari teman-temannya. Nah, waktunya sudah tiba. Bapak Paulus harus kembali naik ke kapal dan pergi ke kota, apa tadi Lase bilang? Ke kota Roma. Dan semua yang dibawakan oleh teman-teman Bapak Paulus dimasukkan ke dalam tas. Ya, ada makanan, ada minuman, ada selimut, ada tas. Wah, penuh semuanya. Dan teman-temannya membawakan tas yang penuh ini ke kapal tadi. Sambil sebelumnya mereka memeluk Bapak Paulus dan mendoakan Bapak Paulus agar Bapak Paulus bisa sampai di Roma dengan selamat dan bisa menceritakan firman Tuhan lagi. Oke, anak-anak, dari cerita ini kita belajar apa coba? Ada yang tahu enggak? Ya, Lose mau kasih tahu ya. Dari cerita, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Paulus. Ya, walaupun Paulus ditangkap, berada di kapal dan tidak punya makanan, Tuhan tidak membiarkan Bapak Paulus kelaparan. Tuhan mengutus teman-temannya untuk bisa menolong Bapak Paulus. Itu yang pertama. Jadi artinya apa? Jangan khawatir, Tuhan akan selalu menjaga kita dan menolong kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua apa anak-anak? Yang kedua, jadilah penolong. Penolong untuk teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan, untuk mama papa yang membutuhkan pertolongan, untuk koko atau cici atau dede yang membutuhkan pertolongan. Jadilah anak good yang mau menolong orang lain. Oke, hari ini kita belajar firman Tuhan dan kita melihat hal yang baik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, jangan lupa ya yang kita pelajari hari ini. Yuk, sekarang kita mau hafalkan ayat hafalan kita, ya. Ya, ayat hafalan kita itu berasal dari Mazmur 143 ayat 10. Berapa? Aduh, Lose, cepet-cepet amat. Lose ulangi ya, maaf. Mazmur 143 ayat 10. Ya, isinya adalah aku mau melakukan kehendakmu. Ya, aku mau belajar melakukan kehendakmu. Nah, itu ayat hafalannya. Anak-anak hafalkan di rumah supaya
boleh semakin mengerti bahwa kita harus mengingat firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk tidak perlu takut dan kita harus menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Oke? Good. Ya, sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa terima kasih. Setelah itu kita mau berdoa dengan doa penutup. Yuk kita nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Oke, lipat tangan semuanya, lalu tutup mata. Oke, good. Kalau saya mau berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami semua belajar tentang firman yang Tuhan sampaikan melalui Lose Beatrix, yaitu kami tidak perlu khawatir, kami cukup percaya kepada Tuhan, dan kami juga harus menjadi anak-anak yang mau menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kami. Ajarkan anak-anak boleh mengerti ya Tuhan akan firman Tuhan pada hari ini dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman kecil yang boleh memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Celing. Nah, selesai sudah ibadah kita hari ini. Happy Sunday, anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan, terus tetap juga taat ya, setia untuk datang ke sekolah minggu ya. Kalau anak-anak yang belum bisa datang ke sekolah minggu, masih ibadah online, nggak apa-apa. Tapi ingat, harus ibadah setiap hari minggu. Oke? Ya, sampai jumpa minggu depan. Dadah!